Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Ibu Aida sebagai dosen mata kuliah statistik. Untuk saat ini kita masuk ke pertemuan keempat, yaitu tentang ukuran tendensi pusat. Langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya ya. Ukuran tendensi pusat adalah nilai tunggal yang mewakili pusat atau nilai sentral dari sekumpulan data. Ukuran ini menggambarkan karakteristik data secara ringkas, membantu mengidentifikasi posisi sentral atau posisi pusat, dan digunakan untuk menganalisis kecenderungan data skewness. Tiga jenis utama tendensi pusat adalah mean, median, dan modus. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran tendensi pusat. Mungkin sudah sering mendengar tentang apa itu mean, median, modus. Ya, betul sekali. Mean, median, modus dalam statistik adalah memang hal umum yang pasti digunakan dalam melakukan sebuah perhitungan data atau penyajian data. Dan mean, median, dan modus ini adalah masuk ke dalam ukuran tendensi pusat. Jenis-jenis ukuran tendensi pusat. Yang pertama adalah ada mean, yaitu rata-rata hitung. Mean adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Ada rumus mean data tunggal dan juga rumus mean data berkelompok. Rumus mean data tunggal adalah X atau mean sama dengan sigma X, yaitu seluruh jumlah data dibagi N. N itu adalah banyaknya jumlah data. Contoh, ada data 70, 75, 80, 85, dan 90. Maka coba carilah meannya. Meannya adalah 70 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 90 dibagi banyaknya data. Berapa banyaknya data? Itu ada 5 data. Sehingga 70 tambah 75 tambah 80 tambah 85 tambah 90 dibagi 5. Hasilnya adalah 80. Maka mean dari data tersebut adalah 80, atau nilai rata-rata dari 5 data tersebut adalah nilainya 80. Selanjutnya ada rumus mean data berkelompok. Rumus mean data berkelompok adalah sigma X atau mean sama dengan sigma Fx dibagi sigma F, di mana untuk F itu adalah frekuensi atau banyaknya jumlah data. Berikut kita lihat ya. Lalu X sama dengan rata-rata, XM data 1, 2, 3. Contohnya adalah seperti ini. Satuan ini dipakai dengan satuan unit data aslinya. Bila menggunakan satuan kilogram, maka menggunakan kilogram. Maka rata-rata juga menggunakan satuan kilogram. Terdapat nilai statistik akhir mahasiswa adalah sebagai berikut. 80, 88, 52, 60, 75, 95, 55, 72, 93, dan 68. Maka nilai rata-rata data nilai tersebut adalah 74, di mana semua data ditambahkan dibagi jumlah data dibagi 10 sama dengan 74 karena jumlah datanya adalah 10. Ini untuk masih data tunggal ya, contoh dari data tunggal. Nah, ini adalah untuk nilai dari data kelompok ya. Berikut adalah data 40 orang nilai statistik dasar dalam satu kelas. Ya. Yang nilainya X itu adalah nilainya XI, yang nilainya 80, F itu adalah frekuensi ada 5. Jadi nilai 80 ada 5, yang nilainya 88 ada 7, yang nilainya 52 ada 4, yang nilainya 60 ada 7, yang 77 nilainya ada 4, yang 95 nilainya ada 1, yang 55 datanya yang 55 ada 3, yang 72 ada 9. Maka dikalikanlah jumlah data dan nilai datanya. 80 dikali 5 400, 88 kali 7 616, 52 kali 4 208, dan begitu juga nilai sisa data yang lain. Lalu ditemukanlah hasilnya FI kali XI sama dengan 2860. Untuk mencari nilai rata-rata, maka F1
FI kali XI dibagi jumlah data. Maka 2860 dibagi 40 yaitu 71,5. Maka nilai rata-rata ujian akhir yang dimiliki dalam kelas tersebut adalah 71,5. Lalu bagaimana analisa datanya? Analisa datanya bila kita bentuk dalam sebuah kalimat adalah bahwa nilai ujian akhir statistik dasar dalam satu kelas yaitu yang sejumlah 40 orang memiliki nilai rata-rata di 71,5. Dikarenakan ada beberapa anak dengan jumlah nilai yang cukup tinggi dan juga ada beberapa anak dengan jumlah nilai yang cukup rendah. Seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya ya. Yang kedua adalah nilai median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan dari kecil ke besar. Ya. Jadi ini adalah nilai tengah, tapi nilai tengahnya kita urutkan dahulu dari kecil ke besar. Cara menentukan median, yaitu jika jumlah data ganjil, maka mediannya rumusnya adalah data ke n plus 1 dibagi 2. Ya. Jadi data ke N, contoh data yang dicari adalah datanya 31, berarti 31 tambah 1 bagi 2. Dan jika jumlah data genap adalah rata-rata 2 nilai tengah, itu adalah untuk rumus median. Contoh, untuk data tunggal, ada data 60, 70, 80, 90, 100. Nah ini datanya ganjil, jadi sudah tinggal dibagi 2 saja dan dicari nilai tengahnya. Maka ditemukanlah nilai tengahnya itu 80. Beda lagi jika median data berkelompok. Rumus yang digunakan adalah ME sama dengan L dikurangkan N bagi 2 dikurangi F dibagi frekuensi ditutup kurung dikali P. L itu adalah tepi bawah kelas median, N itu adalah jumlah data, F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F itu adalah frekuensi kelas median, dan P itu adalah panjang kelas. Lalu selanjutnya ada modus, nilai yang paling sering muncul. Jadi dalam statistik ada namanya modus. Jadi dari data itu ada nilai yang paling kali sering muncul atau data yang paling banyak muncul. Contoh dari 40 ada 40 data nilai mahasiswa, nilai statistik mahasiswa. Dari 40 data itu pasti ada 1 atau 2 data yang paling banyak muncul. Yang paling banyak dari jumlah data yang lain. Contoh, ada 60 untuk data tunggal, ada 60, 70, 80, dan 90. Modusnya yang mana? Modusnya adalah yang 70. Kenapa yang 70? Karena dari 5 data itu, 70 yang munculnya 2 kali. Ya kan nilai yang paling banyak muncul. Nah 70 munculnya 2 kali, berarti modusnya 70. Jika yang muncul adalah 90-nya yang 2 kali, berarti modusnya adalah 90. Karena angka 90 adalah angka yang paling banyak muncul. Apabila data berkelompok, maka Anda menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu MO sama dengan L plus D1 dibagi D1 plus D2 ditutup kurung dikali P. L itu apa? L itu adalah tepi bawah kelas modus. D itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. P itu adalah panjang kelas atau interval kelas. Oke, terima kasih. Itu adalah penjelasan dari mean, median, dan modus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.